Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru kita siap menjalani hidup dengan semangat baru di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 6 Juni 2022. Kisah Rasul pasal 10 ayat 25 hingga 27 demikian. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Hanya manusia biasa. Kuasa Allah begitu besar, jauh lebih besar dari apa yang dapat dipahami oleh siapapun, termasuk oleh Petrus dan Kornelius. Petrus belajar bahwa kuasa Allah yang jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada tradisi Yahudi yang dia kenal selama ini. Petrus yang lahir dan dewasa di tengah budaya Yahudi akhirnya melihat bahwa Allah bukan saja memiliki kuasa atas umat Yahudi, tetapi juga berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Perjumpaan pertama Kornelius dan Rasul Petrus sangat mengagumkan. Kemarin kita sudah mendengar bagaimana Kornelius dan Petrus merasakan bahwa Tuhan yang menuntun mereka dan melakukan kekuasaannya sehingga mereka tidak bisa tidak untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kornelius sebagai orang Itali dibesarkan dalam tradisi yang terbiasa melihat kaisar yang harus disembah oleh manusia. Hal menyembah kaisar dan tunduk di kakinya adalah yang biasa dilakukannya sebagai warga Italia. Itulah sebabnya ketika Petrus datang menjumpainya, dengan tidak ragu-ragu menghampiri dan menyembah Petrus yang diyakini sebagai utusan Allah. Hal ini menunjukkan sekalipun hati telah percaya kepada Allah, tetapi ia tetap memiliki ikatan budaya masih cukup kental di hati Kornelius. Namun Petrus mengubah konsep itu. Kornelius belajar hal yang baru, bahwa hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang layak dipuja, manusia pun tidak, atau hal-hal lain. Tak ada yang boleh disembah selain hanya kepada Allah. Ada dua hal yang kita pelajari dari peristiwa ini. Petrus melarang Kornelius untuk menyembah Petrus, sebab Petrus tak ingin mencuri kemuliaan Allah. Petrus sama sekali tak menghendaki penghormatan Kornelius, sebab Petrus mau pelayanannya hanya mengarahkan hati orang kepada Allah yang layak menerima pujian, penghormatan, dan pengagungan. Sebagaimana yang sering diharapkan bahwa manusia di bumi ketika melakukan kebaikan, banyak orang yang akhirnya kecewa karena pelayanannya tidak dihargai, tidak dianggap, dan tidak mendapatkan terima kasih. Penghormatan, penghargaan, pujian, dan penerimaan seringkali menjadi tujuan manusia di bumi ini. Tetapi perjumpaan Petrus dan Kornelius kita dapat belajar pagi ini menunjukkan bahwa kita sama semua di hadapan Tuhan. Hanyalah hamba yang sedang melayani raja di atas segala raja. Kita hanyalah manusia biasa. Biarkanlah segala pujian dan penghormatan kita berikan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Betapa menakjubkan apa yang dilakukan Kornelius, saudara sekalian, yang dengan rendah hati di hadapan Petrus. Kornelius adalah seorang pejabat, namun dengan tulus mau tunduk di kaki Petrus. Walaupun Petrus bukan pejabat negara yang layak menerima penghormatan. Hal ini menunjukkan Kornelius adalah seorang yang rendah hati di hadapan hamba Tuhan. Itulah sebabnya ia menyediakan hati dan telinganya mendengar perkataan Tuhan melalui Petrus. Kornelius sadar ia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan, sekalipun ia orang penting di hadapan manusia. Sikap kerendahan hati di hadapan Allah inilah yang menjadi jalan menerima dan mendengar suara Tuhan. Kornelius tidak duduk di hadapan Petrus dan menganggap dirinya telah taat, setia, dan rajin memberi sedekah. Ia tidak merasa lebih tahu dan merasa lebih saleh dari Petrus. Sebaliknya Petrus mengakui, "Aku hanyalah manusia biasa." Tapi jika dapat berkarya bagi sesama, itu karena Tuhan yang luar biasa berkenan berkarya melalui kita. Saudara-saudaraku, bagaimana hidup kita, bagaimanakah sikap kita ketika melakukan pelayanan dan persembahan hidup ini? Perbuatan baik, pekerjaan, dan pelayanan yang kita lakukan bagi sesama kita, bagi anggota keluarga kita, bagi warga persekutuan kita, bagi gereja Tuhan, kita lakukan bermuara kepada siapa? Kiranya di dalamnya kita dapat berkata, hanya Allah saja yang dimuliakan. Aku hanyalah manusia biasa. Tidak ada keinginan sedikit pun yang untuk mendapatkan penghormatan.
Dapatkah kita memiliki kerendahan hati sama seperti Cornelius dan Petrus yang akhirnya menaklukkan diri di bawah kuasa Tuhan, sehingga dengan rendah hati mau mendengar suara Tuhan melalui hamba-hambanya. Cornelius taat mengikuti tuntunan Tuhan, dan hasilnya adalah dalam ketaatannya dan kerendahan hati, ia mengalami pertolongan dan kekuasaan Tuhan dan melihat keselamatan yang datang daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini sebelum kami beraktivitas. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu pagi ini, supaya kami selalu menyadari bahwa aku hanyalah manusia biasa, yang sesungguhnya hanya sedang melayani Raja di atas segala raja. Kepadamu kami takluk, kepadamu kami memberikan persembahan hidup kami apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan menyombongkan diri, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan terus terang kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah yang layak menerima pujian dan penyembahan hidup kami. Berilah kerendahan hati pada kami, supaya kami membuka telinga dan hati kami terhadap segala perkataan-perkataan-Mu yang mengubahkan hidup itu. Segala pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini ya Bapa, tolonglah dan sertai mereka. Berbicaralah kepada mereka dengan firman-Mu ini, karena kami rindu bersama-sama mengalami kasih setia-Mu dan keselamatan-Mu nyata bagi semua orang melalui kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan segenap kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari ini.